Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan rahmatnya kita masih bisa diberikan segala kenikmatan usia, kenikmatan kesempatan, kenikmatan kemampuan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan pengajiannya. Ya, semoga kehadiran ibu-ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadirannya, langkahnya yang tentunya disertai dengan niat yang baik untuk bertolabul ilmi, semoga menjadi amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Deni serta Ibu Neti, yang mana beliau sangat besar dukungannya terhadap pengajian ini. Atas nama Pak Haji Syamsuddin, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya yang begitu besar terhadap pengajian ini, yaitu beliau telah menyediakan tempatnya dengan segala perlengkapannya, juga menyediakan konsumsinya. Semoga semuanya segala pengorbanannya akan menjadi amal soleh dan menjadi sedekah jariyah. Dan juga tempatnya yang selalu dipakai untuk thalabul ilmi ibu-ibu ini semoga menjadi saksi kelak di akhirat. Amin ya Allah. Kemudian untuk para donatur juga kami yang banyak mendukung juga atas kelancaran pengajian ini. Semoga rezekinya yang telah diinfakkan untuk pengajian ini semoga menjadi amal soleh juga, dan semoga juga menjadi nilai sedekah jariyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah. Terima kasih Ustazah atas kehadirannya. Ibu Ustazah Bunda Imas Karyamah SPD MPD Ibu ya Bang. Mangga kami persilakan. Gak ada minum. Satu minum untuk Ustazah mana? Saya juga Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada hari ini. Allah masih berkenan kepada kita untuk memberikan saldo usia dan kita dalam keadaan sihatan wa afiatan insyaallah barokatan. Yang kami hormati, yang selalu saya repotkan, Pak Haji Bukhari dan Ibu, yang tentunya saya banyak bertanya tentang jalan atau jalur ke arah sini itu kemana. Saya takutnya nyasar ke Jepang itu aja. Terima kasih kepada Pak Haji Deni dengan Ibu Hajah Neti, dan tadi pembawa acara guru kita semua yang sudah menyampaikan ilmu tentang tajwid, Ibu Hajah Dia hatur nuhun. Dede. Oh, Ibu Hajah Dede, Mamah Dede gitu ya, Mamah Dede. Mohon maaf saya salah menyebut nama.
Kemudian guru kita semua ada Bu Hajah Ida. Melalui beliau saya jadi kenal dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Dan tadi ketika saya naik saya hampir nggak cukup tuh tangganya. Jadi bukan salah yang buat tangga karena memang itu untuk seusia TK atau RA. Amalia atau Amelia? Amalia. Ya insya Allah anak-anak kita oleh Allah diberikan kesehatan lahir batin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya pas ke sini jam 9 karena hari ini saya harus ngajar dulu dan saya meninggalkan 3 kelas. Karena sudah janji mau Sabtu yang mana semuanya sudah penuh. Tapi karena Bu Haji Ida bersama Bapak yang terus-menerus meminta waktu pada saya dengan izin Allah, bukan karena saya, Allah memberikan biiznillah wa biizzatihi saya bisa bersilaturahim dan insya Allah kita akan sama-sama thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk izzul Islam wal muslimin dan kita perhatikan anak-anak kita. Kenapa hari ini temanya tentang apa Ibu? Peran orang tua dalam mendidik anak-anak untuk menjadi generasi Qurani atau generasi Robi-Robiyah. Bapak Ibu masih ingat dengan kisah anak yang maaf ya, dia dibully harus melakukan hubungan dengan kucing di Tasik, masih ingat? Nah, sampai anaknya meninggal karena malu. Dan Bapak dan Ibu masih ingat tentang Citayam? Oh, apa itu Citayam? Oh, Fashion Week ya, yang ada di daerah SCBD. SCBD disingkat yang tadinya Sudirman ya, menjadi Sudirman, kemudian C-nya apa? Citayam, terus B-nya Bojonggede dan D-nya Depok. Itu penyangga kota, penyangga ibu kota yang ada di daerah Jakarta. Nah, itu salah satu korban. Dan kalau itu tidak dihentikan dengan segera, maka kejadian itu akan menimpa pada kota-kota yang ada di Indonesia, terutama kota-kota besar. Kota besar itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, itu kota-kota besar. Bisa jadi itu merambah atau menular kepada kota-kota yang lainnya. Alhamdulillah itu segera dihentikan dan itu adalah salah satu contoh bahwa anak-anak kita menjadi korban. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini Quran yang sangat familiar, Quran yang sudah sangat dikenal. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat hafal. Coba cek At-Tahrim ayat 6. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang bunyi artinya seperti ini sambil Ibu mencari. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya yaitu malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Siapa yang sudah hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tah gening ararapa. Nah, gini kalau ketemu sama ibu-ibu soleha, bapak-bapak soleh itu api-api teu apal. Nah, ini nih, padahal sudah hafal. Coba, yuk kita bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa itu gitu betul? Bukan yang itu.
bukan ibu, bukan ya, alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah itu Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak termasuk generasi Qurani. Ya, karena di sini yang Allah perintahkan adalah untuk orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Kita. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Nah, berarti yang harus dipelihara adalah kita sebagai orang tua. Siapakah orang tua? Kata ibu, orang yang sudah tua. Ada yang belum tua sudah jadi orang tua. Orang tua atau orang yang dituakan. Ya Bu ya, itu orang tua. Ada ibu, ada bapak. Kalau di dalam rumah ada siapa? Misalkan ada mertua kita, ada kakek dan cucunya anak-anak kita. Itu orang tua, bukan hanya ibu bapaknya. Di sini harus diperintah peliharalah dirimu. Jadi kita dulu Bu, nggak langsung ke anak-anak, baru dan keluargamu. Biasanya kita kalau ke anak sholat nyuruh sholat, bukan nyuruh sholat, ngajak sholat. Sholat, mama belum, bentar sinetron dulu, mama mah kagok. Jadi dirimu berarti diri kita sebagai orang tua, ibu, bapak, kakek, neneknya, anak-anak, baru keluargamu. Dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi hurufna nyalanya neraka itu adalah penghuninya manusia dan batu. Jadi nyalanya itu bukan kayu bakar saja, tapi justru manusia dan batu. Di dalam neraka itu ada penjaganya. Penjaganya siapa? Malaikat-malaikat yang keras. Syidadun, ghiladun, yang kasar dan keras. La ya'sunallah, mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Jadi ini menjadi patokan dasar bahwa keluarga kita, termasuk saya ya Bu ya, harus jadi orang yang soleh dan soleha, berakhlakul karimah. Karena nanti anak-anak gak bisa ibu hanya mencontoh orang lain. Karena temanya tentang bagaimana anak-anak menjadi generasi Qurani, Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Quran? Kalau ada yang bilang Al-Quran bacaan, betul, tapi bacaan siapa? Bacaan dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya siapa? Kita. Nah, ini contohnya seperti yang saya simpan di sini. Ini Al-Quran dengan tajwidnya. Jadi Mamah Dede tadi menyampaikan kajian-kajian tajwid. Di sini ada Al-Quran ini berisi tentang bagaimana dia diterjemahkan, kemudian dipahami, ada asbabun nuzul, ada hasanah intelektual, ada mutiara hadis, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan doa-doa dalam Al-Quran ini ada di sini semua. Jadi ibu kalau mau ngapalin doa-doa ada di sini. Doa untuk apa? Di antaranya supaya kita dapat doa, dapat anak-anak yang soleh, ada doanya di sini. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Jadi ibu hari ini yang sudah membaca Al-Quran hanya Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah dapat 19 amal, dikalikan 100. Al-Quran itu yang Bismillahirrahmanirrahim saja sudah 19 huruf. Ya, 19 huruf hanya Bismillah Bu. Itu teh ibu kalau bacanya lancar dicatat 1 kali sebagai amal soleh ibadah. Gimana kalau bacanya nggak lancar? Kan ada orang yang bacanya misalkan tabat yada abi lahabiu terus begituan. Belum lancar berarti dia diulang. Ketika dia lancar langsung terus. Kalau gitu mending nggak lancar ya nggak juga. Karena orang yang lancar bacanya akan terus sampai ke dalam, sampai
dalam usia kita yang sudah kita rasakan berapa kali kita khatam. Ada yang usianya 50 can sakali-kali acan. Ada. Da atuh aku mah sibuk apa? Kan ini terdiri dari 28 huruf. Ya Bu ya? 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan hurufnya yang ada dalam Al-Quran ini huruf hijaiyah yang diulang terus diulang 28 huruf tadi dari A sampai Ya itu ada 1.027 huruf versi Imam Syafi'i. Jadi ini Al-Quran ini 1.027.000 huruf. Membacanya merupakan ibadah, mau lancar mau tidak lancar. Mudah-mudahan Bapak Ibu membacanya dengan tartil. Aku mah belum bisa, ya belajar. Kalau sudah bisa, ya ngajar. Karena ada tiket surga Ibu, yang insya Allah dia belajar dan dia juga ngajar. Ini mah belajar nggak mau, ngajar juga belum bisa. Jadi ente dua anak. Katanya pengen anak-anaknya jadi generasi Qurani. Sejak saat ini kita harus berazam, bukan hanya niat. Kalau niat mah biasa aja. Berazam itu niat kuat, kemudian dilaksanakan berazam. Ibu harus punya murid minimal 1 supaya dia bisa baca Iqra. Kalau dia lancar, Ibu terus digunakan dalam sholat, ditambah Ibu ngapalin Al-Fatihah pada orang yang belum bisa, Ibu itu pahalanya jariah ngalir terus. Sok huruf-huruf hijaiyah itu berapa huruf tadi? 28. Kalau dia bisa baca Quran, berapa huruf tuh jariahnya ngalir ke Ibu. Ada orang tua yang nggak ngajarin anaknya baca Quran. Ada orang tua yang nggak mau ngajarin anaknya Al-Fatihah, bilangnya pengen jariah. Tapi apa-apa nitipnya ke guru. Kemana sih guru nak ditara ngajar, tapi kabudak ke apa Al-Fatihah acan. Nanti sama guru nak kemana eta indung bapak nak? Budak teu bisaeun nepi ka bodoh juga gitu, jadi sarwana silih salah. Guru hanya dititipan, makanya saya bilang berkali-kali guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi tanda-tanda surga udah ada buat diri. Kenapa? Dia terus jariah sejak anak belum bisa baca, baik itu bacaan huruf alfabet atau huruf hijaiyah, maka guru itu sudah dapat jariah. Ibu jangan kalah sama guru. Guru aja dapat jariah, masa kita enggak yang ngelahirin? Maka pantas suka ada anak yang kangen ke guru, nggak kangen ke orang tua. Kenapa ya sekolah libur, aku mah kangen guru. Adik mama kangen nggak? Kenapa? Ada mamahnya galak kayak mak lampir. Anak itu nggak kangen, nggak sosok. Maka nanti setelah kita belajar membaca dan tuntutan iman di dalam Al-Quran, setelah bisa membaca, mempelajari, kemudian mengajarkannya, ngajar membaca. Yang dulu saya pernah dapat bocoran, masyarakat Jawa Barat itu dulu sekitar 10 tahun yang lalu masih 40% buta huruf Quran. Nyantai, itu bisa maca. Padahal ini adalah salah satu maunah yang akan menolong kita sampai ke surga. Ari WA dibaca terus, Ari bilangnya Quran dibaca teh enggak ada waktu. Saking sibukna eta tepikeun kata aya waktu maca Quran. Nanti setelah mempelajari, mengajarkannya ya, termasuk membacanya, maka nanti meningkat memahami dan mentadaburi isinya. Jadi Ibu kalau misalkan Ibu Bapak baca dari awal sampai akhir, tamat yang disebut khatam itu baru qiraah. Baru baca. Kita mah suka salah, bilangnya apa Bu? Hatamnya apa? Hatam apa? Tadarus. Tadarus mah bukan itu. Kalau Ibu seperti tadi tuh dibaca sama Mamah Dedeh ya.
dibaca, kemudian dikupas tajwidnya, nanti meningkat terjemahnya, meningkat lagi tafsirannya. Mudah-mudahan ke depan bisa diimplementasikan bareng-bareng, dilakukan bareng-bareng. Nah, itu yang disebut tadarus. Yang kita baca, misalkan ketika Ramadan, untung ayah Ramadan, pun gak ada Ramadan, mata pernah tamat juga. Salah tidak, tapi mau sampai kapan hanya dibaca. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai surat yang ke-114 itu minal jinnati wan nas. Nah, itu 114 surat yang di 30 juz itu. Mau sampai kapan hanya dibaca? Itu baru qiraah. Nanti setelah ada qiraah, ada tilawah. Ada tadarus itu, darosa itu belajar. Jadi tadarusan itu belajar bareng. Ada si ustadz ini ngariung barengan, belajarnya barengan, bisanya barengan, mampunya barengan, lancarnya barengan, pahamnya barengan. Nah, itu tadarus. Dan kalau tadarus harus ada asar. Ada asar itu ada dampak. Ada dampak, ada asar, ada yang melekat. Kayak ibu tadi belajar tajwid yang belum tahu hukum nun mati, jadi tahu sampai terus sama ibu digunakan. Nanti naik lagi, ya naik lagi ketika sudah tilawah, naik lagi sampai ibu nanti ada menghafal, memeliharanya dan melaksanakan. Jadi kita baca unggul. Kalau nanti mah Ramadan harus meningkat. Ini mah ibu-ibu sok patamat-tamat, pabalap-balap antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ini udah hari keberapa? Hari ketiga. Bu sudah juz berapa? Dia aku mah udah juz 6. Alah tuh kasihannya. Dia aku mah baru juz 3. Berarti itu mah pabalap-balap tamat. Salah enggak? Cuma mau sampai kapan? Harus ditingkatkan. Nanti belajar tajwidnya. Ini izhar, ini ikhfa, ini iqlab gitu ya. Kemudian ini idgham, digunah, bila gunah, naik lagi terus sampai ibu teh ketemu dengan huruf itu teh membacanya betul tartil gitu. Kan suka ada bu, dubila, bukan dulu baru saya yakin ibu-ibu di sini mah sudah hebat luar biasa. Udah dengar lagi. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada A'udzubillahi minasy. Nah, jadi minasy. Bina, kemudian sya. Jadi ke bawah ibu teh. Himinus, jadi minus bukan himinus, himina sya. Nah itu teh ibu meningkat, ibu tadarus teh seperti itu. Nanti kalau Ramadan nanti mah bukan tamat-tamat, gak apa-apa. 1 tahun mungkin bisa ngebahas Al-Fatihah, baru selesai sampai ibu membacanya betul. Nah ini bagaimana kita punya tuntutan iman di dalam Al-Quran terhadap Al-Quran seperti itu, sehingga masyarakat itu yakin sebelum dia menyampaikannya kepada anak-anak atau kepada anak didik. Gimana kita mau mengajarkan tajwid kan kitanya sendiri belum bisa. Mama ari nun mati teh apa? Nun mati ketemu apa bu? Alif rewas, habat rewas. Nun mati karena ketemu Pak Alif. Sama ibu nata apalun idhar. Kan ada nun mati bertemu Alif, kaget. Idhar. Jadi si ibu Nun teh bertemu Bapak Alif, pas ketemu nun mati bertemu Alif sama dengan kaget. Bukan kaget. Apa bu? Itu harus dibaca jelas. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita sebagai orang tua pengen cepet anak teh pinter, benar gak bu? Oh, saya sendiri pernah jadi korban anak teh bu. 2 tahun anak saya sudah bisa baca. Bangga bu, rasaan membantu tetepungan budak aja. Pun anak mantos tiasa maca. Saha guruna api? Mas Karyama.
Bangga anak cepat pintar. Bangga anak cepat bisa baca di TK. Bahkan ada TK yang nggak laku. Kenapa? Keluar dari sana teh anak-anak nggak bisa baca. Maaf Bu, kalau ada TK anak-anak bisa baca, tapi metodenya salah, fatal Bu seumur hidup. Fatal seumur hidup. Anak-anak akan mendapatkan kelelahan otak sepanjang hayat. Kalau salah metodenya, salah nggak? Karena anak RA, TK, apalagi kober, sampai SD kelas 1, 2, 3 itu masih disebut anak usia dini. Makanya nggak ada pelajaran di TK. Nggak ada. Yang ada sudut tema. Sudut tema apa? Yang hari ini dia keluargaku, besok kelasku. Itu kan itu sudut tema. Dan ciri anak yang sehat diantaranya spontanitas. Tidak cicing. Mobile. Nah ibu ini sehat karena ibu kita tadi cara ricing. Dari tadi bapak nggak jerang ijik, bapak cari neptan ya dedinya. Paling Pak Haji tadi ngebetulin dulu ya. Ibu-ibu dan diam aja. Nah diamnya ibu itu sehatnya ibu. Tapi kalau anak-anak ibu diam aja, itu anak-anak sakit. Dan anak sehat kalau ditanya ngejawabnya bawel. Bawel Bu, sebelum ditanya nanya duluan, mama ini apa? Udah kita jelasin ini apa? Jelasin, nanya lagi ini apa? Oh pengen dia. Iya naon sangu, naon. Walaupun jagoin. Itu dia pengen Bu. Ibu mah kalau pengen cuma pegang aja dilihat dari jauh, terus ada dalam hati pengen, itu ibu sehat. Tapi kalau ibu ada aja ya naon kantong, ya naon aja kantong, naon aja kantong hayangnya, berarti ibu tuh sehat. Jadi anak-anak itu bekerja dan berpikirnya teh memang tidak mau diam. Cari ibu di TK manapun, di TK itu mau budak tidak raik cicing sehat. Daripada ibu masukkan ke TK baru dapat TK harian. Ibu itu anak gagal loh Bu, gurunya gagal loh Bu. Oh, ini rame kieunya TK teh budak teh kaluhur kana pupuiran. Ucing-ucingan kan bae sehat. Lamun ibu ngaji kaluhur ka handap naik terus pupuiran di dia. Saya langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu. Ciri anak yang sehat itu Bu. Jangan mau cepat-cepat anak pintar. Cepat-cepat bisa baca, cepat-cepat bisa nulis, cepat-cepat bisa berhitung, cepat-cepat jadi bintang. Ya udah masukin saja bukan ke RA, bukan ke TK, masuk aja ke Indonesian Idol. Biar cepat jadi bintang. Nah ini impian terbesar para orang tua, betul, tapi jangan instan. Mendidik itu tidak bisa mendadak dan Allah mencintai proses. Kalau Allah mencintai proses, berarti Allah mencintai orang-orang berproses. Karena orang berproses itu punya iman tinggi, keikhlasan, dan kesabaran. Ibu ngedidik budak harus sabar nggak? Aduh, ibu lamun teu sabar mah budak teh semararangot tetiletik penjerel ku ibu. Bahkan ada anak yang lari ke jalan, ibu itu budak lompat ke jalan, kan bae di imah jaya kene genep, kata berak hijina. Kecil ada si ibu tehnya. Mau Bu anaknya jadi bintang? Bu catat bahkan anak-anak kita sudah ranking sebelum gurunya atau sebelum orang lain meranking, benar nggak? Ibu, kalau anak kita dicarikan sama kitanya, terus dicarikan ke batur dari hati, padahal si ibu lah tukang nyarekan ke anak. Jangankan sama orang lain, saya bisa marah besar kalau suami saya marahin anak saya. Langsung Bu dinatorek oke jadi kadang. Nawan bapak itu kadang nyeri THT. Kenapa? Kita 9 bulan. Elastis Bu. Elastisnya rahim kita luar biasa. Allah kita itu bisa melar 500 kali. Merahnya bisa 500 kali Bu. Benda apa yang bisa melar sampai 500 kali? Dia usian hiji asuh, dia usian 2 asuh, dia usian 3 asuh, bahkan ada yang melahirkan 11, terpecah tengah beleduk, bisa itu. Rahim nampung sampai 11 anak, sampai lahir di Inggris. Luar biasa.
Dan luar biasanya Allah memberikan kekuatan pada ibu. Biasanya kalau 45 digit itu makhluk manapun tidak bisa kuat menahan sakitnya. Ini mah ibu di atas 50 digit ibu masih kuat menahan sakit saat melahirkan. Masa ketika sudah dilahirkan ibu akan abe, bapak akan abe? Bahkan saya bilang ya berkali-kali nih, sebutan ibu bapak, sebutan ayah bunda, sebutan mama papa itu sekarang jadi tergantung tanggal. Bagaimana anak-anak mau menjadi generasi Quran? Dan Quran mah nggak pernah kasar, Quran itu nggak pernah jorok, nggak pernah jorang. Tentang hubungan suami istri saja itu kalimatnya ya Allah. La masa, nggak ada itu kata-kata sapat temuan, nggak ada di Quran. Kok anak-anak pengen jadi generasi Quran? Manggil tanggal 1 sampai tanggal 10 papa mama. Suaminya manggil ke istrinya embeb, istrinya manggil ke suaminya ayang atau sebaliknya. Mamah papa itu ka mama dan tanggal hiji pika tanggal 10 ATM pinuh kene. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 bapak maneh jeung indung maneh. Kadi tuh ka indung maneh leuwih parah tanggal 20 hiji sampai tanggal 30 atau 30 hiji bapak sia jeung indung sia. Mah hayang jajan ka bapak sia. Pak yang jajan ka indung sia, pasia-sia, kumasia cek barudak. Jangan anak-anak nanti meniru karena Quran tidak pernah kasar. Kenapa kita harus jadi kasar? Imtak dan akhlak menjadi terabaikan karena ibu terlalu mengidolakan tadi untuk para ruku. Kita ya termasuk saya. Maka menanamkan iman dan takwa, akhlak mulia perlu harmonisasi antara rumah dan sekolah, antara ortu dan guru. Ada anak yang di sekolahnya tuh bandel luar biasa. Pas ibunya visit, home visit, ternyata di rumahnya itu anaknya diam banget. Kenapa? Karena takut di sebelah ibunya ada nyere. Karek budak oyak sakedik sok ya. Cici budak teh. Maka dia di sekolah menjadi penguasa alam. Aya budak batur toel, ceuri. Sama gurunya dipindahkeun ka hareup. Cicing nama tapi dago ini gini. Ada Bu pernah terjadi itu protes ibu-ibu STK karena hampir setiap hari anak-anak itu nangis pulang dari sekolah itu mengadu mengeluh pada ibu bapaknya, terutama pada mamahnya. Tepira budak teh sok nyanakan mamen batu. Jadi kalau kita itu kan punya aku, ya biarin udah aku minta. Ngambil air, ngambil apa, termasuk si anak itu ngambil minum gurunya yang di gelas, pulang dari olahraga masuk kelas ambil aja lak. Kata bu guru teh nggak boleh, itu punya bu guru, emang nggak boleh minum, itu udah aku teh haus. Kemudian mengadu pada saya, gimana ini? Kata saya harus ada seminar parenting, harus ada kegiatan menyatukan visi misi, satu niat, ya, harmonisasi antara rumah dan sekolah, antara ortu dan guru. Maka diadakanlah, termasuk si ibunya teh dipanggil, ibu, anak ibu itu begini. Gak usah di depan orang banyak, tak anak si ibu eta tak incu si ibu eta sama ada banget, enggak, dipanggil silent. Tapi ibu tersebut tidak menerima. Katanya pirage cai bu guru hayang sabaraha galon kok abi digantian. Ya bukan karena galon dan bukan galon. Itu kan sejak dari dini dia harus tahu ini milik aku dan ini bukan milik aku. Itu yang harus dijaga. Jadi kalau anak ibu punya sesuatu sama ibu diminta terus nggak boleh, ibu harus menghormati privasinya. Oh ya udah, kalau mama nggak boleh nyoba nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti mama punya, ade mau, ade juga jangan minta ya. Gitu ibu gitu.
Kunaon koret, da mamah na koret. Sebutkeun tuh bisi si Ijal hayang. Jadi we disumputkeun, kena batunya prank ke mamanya pas mamanya pengen disumputkeun. Itu teh niru. Maka di rumah itu sebagai pusat penanaman keimanan dan ketakwaan anak. Wilayah utama perkembangan anak. Di sini semua syarat dengan pembelajaran, termasuk ortu harus menjadi keteladanan. Karena anak-anak usia dini itu Bu, egosentrisnya itu ke orang tua, terutama ke mamahnya. Jadi ibu kalau ada anak koret, julid, sok loak-loek, nah itu juga mamahnya. Ya. Dan jarang yang niru ke bapak mah, itu mah ke mamahnya, pasti itu mah ke mamah. Dan di sekolah seperti apa? Sekolah itu kan seperti bengkel penanaman keimanan dan ketakwaan. Ini harus sejalan. Maka ibu nggak apa-apa ngebocorin ke guru. Bu guru, pun anak teh di bumi sesat teh sholat. Nah bu gurunya harus gini. Sok adek kata mama ya di rumah nggak mau sholat, di sekolah mau sholat. Sama ibu disetrap saya digantung. Anak saya pernah disuruh makan sayur, bapak gak mau, saya titip ke guruna. Bu guru anak saya gak mau makan sayur, kan rata-rata ya Bu, anak-anak makan, maaf ya Bu ya, saya menyebut nama merek kayak KFC, kayak gitu ya Bu ya, merek-merek ayamnya Bu, itu kan banyaknya junk food, jangan terlalu sering, Ibu beli sekali-kali mah gak apa-apa, mau piknik. Dia mau hayu we jeung nu kitu. Saya titipkan, ternyata di sekolahnya itu ada yang disebut cooking class. Masak. Parah Bu. Setelah itu dia ngajarin saya, Bunda, nanti kalau Bunda ada uang, bikin sayur sop sehat, sayur sop cek kurang tanah hati apa nanti kamari genggesnya. Kata siapa? Kata Bu Guru, ada wortelnya itu buat mata. Wah dijelaskan Bu, kan orang ge kamari geusnya. Oh iya nanti bikinlah Bu, bikin kalau harus dijual itu Bu, jika bawa laku Bu. Betul, kentang itunya dikerutan nu kandel, nu sagede jentul, nu leutik, haripis bae lah. Wortel Bu, nu panjang kene, nu ipis tiba-tiba gede, nggak apa-apa Bunda kayak gini, apa pinter coba. Padahal nah hati sih teratanya, udah nggak apa-apa. Ketika udah masak barang, nah nanti dikasih ini terus cepetan atuh meni lama pengen makan sayur sehat. Mau. Nah, itu dititipin ke gurunya. Misalkan susah bangun, susah makan, galak titipin. Mudah-mudahan guru nage amanah. Karena proses pengembangan iman dan takwa, apalagi akhlak itu harus kerjasama melalui berbagai aktivitas bermain, menyanyi. Kayak gini Bu, menanamkan nilai-nilai akidah pada anak bahwa Allah itu rububiyah, Allah itu maha pencipta, rububiyah. Bagaimana implementasinya menjadi tauhid uluhiyah? Yakin bahwa beribadah itu hanya pada Allah, karena Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu kan melalui nyanyi Bu, betul nggak Bu? Pelangi alangkah indahmu gitu. Tapi di sini di orang tua melalui nyanyi enggak? Saya misalkan ke sini, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Allah itu indah, mencintai keindahan. Yuk nyanyi bareng, ayo kasih tepuk tangan. Cek ibu teh tong diondang deui sia gitu. Maknya urang aki-aki jeung ini dititah nyararanyi. Tapi kalau anak-anak mah iya. Melalui nyanyi, melalui gerak dan tari, melalui lagu, melalui musik, melalui gambar. Karena harus jelas. Karena kan keyakinan mereka tuh harus jelas kelihatan dulu. Kita mah kan udah yakin Allahnya ini, tidak terlihat juga terasa. Ari barudak itu harus melalui hal-hal yang kelihatan langsung di depan mata dia. Allah itu indah. Coba lihat gunung, coba lihat pelangi, maka nyanyi bareng-bareng. Allah itu indah, mencintai keindahan, berarti tengah ulang tengah arti. Ya salah orang. Sekecil apapun peristiwa yang dialami anak-anak membawa dampak besar bagi penentuan perilaku atau sikapnya, bahkan sikap beragamanya sekarang dan kemudian hari.
Ibu salah saja mendidik anak-anak, menjelaskan tentang siapa jin, siapa setan. Misalkan ibu, sok sia mandina burit aya setan sia. Halik setan tah halik. Jadi sieun teh sieun dijungjurikeun gitu. Anak-anak itu. Nah, di Jamban itu ada penghuninya, namanya Walhan. Makanya masuk kamar mandi harus berdoa, kaki kiri dulu yang masuk. Oh gitu mama, iya iya. Alik sia tadi kamar mandi aya jin sia. Aya jin sia. Alik, teu bogoh we ka kamar mandi tah yang dianter. Pan ibu deui nu riweuh. Sorangan sia teh cenah. Da sieun, sia naon beurang. Kan ibu nu nyingsieunan. Bu, di sini ada penghuninya, iya. Cuma beda. Karena itu orang-orang. Rumah kita saja yang tadinya isi ketika ibu tinggalkan keluar, itu langsung Bu diisi oleh penghuni mereka. Langsung masuk tuh, langsung penuh rumah kita. Untungnya teu ningali, lamun ningali mah ibu paheureun-heureun geus awak gede heureun kayaknya. Cicing ngahalangan dek asup ieu cek ibu. Makanya ibu kenapa masuk rumah harus salam. Dikeraskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang kita tidak pernah salam, maka mereka menginap di rumah kita. Ngarenong. Ketika kita makan tidak bismillah, maka mereka ikut makan bersama kita. Wareg namangan terjadi keberkahan. Rumahnya besar, dalamannya bagus, keren. Nah, ternyata ada sidasim. Kalau di Jamban ada walhan, kalau mengganggu rumah tangga namanya dasim. Dan sidasim jenis itu, kelompok itu, dia akan berpesta pora kalau suami istri itu bercerai. Pesta. Pas saya udah, kok imahna gede, tapi sararupak nepi ka ibu tebetah cicing di imah. Si bapak tebetah, ada yang curhat pada saya, kenapa Pak? Pulangnya tengah malam terus cenah uih ka bumi teh pamajikan ngagambreng wae. Nah, pedah abdi mancing wae. Nepi ka ibu teh jadi cemburu ka pancingan. Pancingan we digosok cenah terus, ka mana dibawa. Parabana pada di eusian. Ibu entong eleh kudu boga pancingan. Kan boga pancingan mah pagi Pak, mau sebelah sini mau sebelah sana. Kalau di sini dingin adem Pak, mau ada kopinya Pak. Di sini mah udah plus sate plus siti. Gue si bapak teh betah mancing teh tukang enong tadi pancingan. Pas pulang ke rumah, oh ya kieu karek balik tong balik sakalian. Jadi teh balik. Siapa yang bilang tong balik? Ibu kan. Maka ibu menjadi orang tua idaman dan tauladan pada anak. Dengan cara apa? Ceria dalam kondisi apapun di depan anak-anak. Ibu depan barudak teh kieu. Baru juga anak naon atuh naon. Mau nggak anak jadi nanya lagi? Nggak ada, bilang aja belum ada rezekinya. Mudah-mudahan besok. Amin. Cuma didoakan. Contoh nyata lebih penting daripada kata-kata. Kayak gini, sok amak-amakan, udah. Sok amak-amakan, ngomong sanes. Mana yang sama ibu? Kata-kata apa nyata? Betul Bu? Kayak ibu nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. Itu anak-anak belajar Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki itu berapa? Contoh nyata. Oh iya ini kepala, ini pundak, ini lutut, ini kaki. Tong asal sepele ya diajar. Nah, udah kayak kali ini mau diajar. Ya siap. Jadi nggak yang udah tahu. Karena orang ibu diajar, ibunya naon. Sekali dia naon ibu. Ibu pasti seserian tapi anak. Terus tangan kanan pegang telinga kiri. Itu 7 tahun harus sudah sempurna. Kenapa? Itu awal anak-anak belajar wudu dan tahu. Dulu sok bapak sekolah zaman baheula. Sok aya nama cenah daftar teh kitu baheula mah teh diantar ku ibu. Leungeun katuhun nyak ceuli nu kenca. Udah teu ngartieun. Oh berarti can layak sakola.
Ya ini tahu tos lebih berarti dari sekolah tentunya pahala. Beres tak? Tuh tos lebih dari sekolah dia harus bisa menunjuk ini tangan kanan, ini telinga. Sakali deui panangan kenca nyepang cetil anu katuhun. Nah, itu berarti udah tahu kanan kiri. Kalau orang sudah tahu kanan kiri sehat tuh otaknya. Nanti ditanya nama, hak nama itu pertanyaan dasar. Kalau saya nanya mama dede nih, saya tanya saha namina, terus mama tanya sudah jangan dilanjut pertanyaannya, jangan ditanya nama di mana rumahnya, berapa nomor HP-nya, mamanya siapa, jangan. Udah Bu, jangan dilanjut. Digelutan tak Bu. Cek ibu tanya kerekasan. Siapa bisa acan cek ibu tanya. Ida emang gak sehat. Gak usah dilanjut. Makanya orang yang seperti itu wajib sholat. Ditanya nama saja gak tahu, apalagi rakaat. Dari mulai takbir sampai salam dia gak akan tahu. Makanya orang yang seperti itu belum wajib sholat. Siapa? Anak kecil. Ya Pak ya? Terus orang tidur dan orang gila. Ibu kerbobo abdi mah kamari cuk eta mah teu salat lohor, maghrib, isya, subuh nah pingsan atuh mah 2 poe nya udah teu kudu diganti ya. Karena pingsan di rumah sakit. Terus ibu teu wajib salat, kalau teu wajib salat itu paket nanti teu wajib puasa, teu wajib salat. Cuk abdi mah kamari nya eta mah dahar sampai jikom dan teu batal nah didang ngimpi. Bu mesti rek sasawah oge teu batal. Ngimpi ketika beak sasawa nya teu batal. Da ngimpi ngan pas udang lapar deui. Bapak Ibu, kendalikan emosi dalam keadaan kesal dan marah. Sering kesal melihat anak? Daripada ibu ambek-ambekan mending masuk kamar. Jepret udah dikunci. Cerik-cerik tak sekalian. Udah masuk kamar, jepret udah dikunci. Karena ibu itu kan punya kelebihan oleh Allah dikasih potensi verbal. Potensi bisa mengucap sehari itu kalau bapak hanya 7.000 kata, kalau ibu 21.000. Jadi bisa murudul. Nanti bisa melukai ya, fisik dan psikis. Yang bahaya itu psikis. Bodoh, siapa ada juga bapak maneh. Tuh kan, ibu dibilang bodoh. Bagaimana kalau ada malaikat sekitar, kata malaikatnya amin. Bakal bodoh bu terus. Lu kia tuh bisa ngesiar, pelekuk, bakal belekuk. Dasar, kokolot begog. Ibu tahu begog? Begog teh lebih kasar tina kunyuk, anak kunyuk. Berarti orang emak. Cek ibu teh kokolot begog, iya emak begog. Nah, berarti ibu teh emak anak kunyuk. Gitu. Da anak sekarang gimana? Nggak boleh. Saya pernah ya anak saya waktu saya sakit, saya tidak ngantor, tidak ngajar, tidur aja. Tiba-tiba anak nomor 2 saya itu karena rada-rada emosian bilang ke adiknya, saya belum cerita ke suami saya, kunyuk. Saya di kamar tiba gini, kan udah tahu kalau menyebut binatang-binatang itu tidak boleh dalam keadaan marah. Sudah Bunda kasih tahu ada babi, ada anjing, ada monyet, itu nggak boleh. Sapi, kata Bunda dalam keadaan marah. Tapi kalau dalam keadaan tidak marah mah boleh. Misalkan, itu ayah beda ayah anjing, lupa, nggak disebut itu ayah anjing lupa, boleh dalam keadaan tidak marah. Tapi dalam keadaan marah, anjing siapa itu nggak boleh. Tapi kalau tidak dalam keadaan marah mah boleh. Itu saya jelaskan pada anak-anak. Nah, ternyata anak nomor 2 saya itu bilang kunyuk gitu. Nggak boleh. Ya udah deh, mulai tuh kata Bunda juga nggak boleh. Bunda yang boleh apa tuh? Kancil boleh. Jadi nyebutan dok yuk ngomong kasar. Jangan Bu, jangan terlalu bereaksi. Langsung kasih solusi sama kita. Saya di kamar cuma satu sekat ruangan. Kalau kancil boleh tuh. Kata Bunda juga boleh kalau kancil. Kalau buaya boleh. Terus aja ngobrol.
Jadi teteh apa tuh teteh? Hileud boleh, boleh. Jadi kalau marah dasar hileud boleh, boleh. Abi mah bilang boleh, we yang itu boleh, boleh. Jadi ayah apa? Dan disebutkan bu. Berarti teteh mah jerapah dan teteh mah tinggi. Boleh bunda, boleh. Jadi kalau marah ke teteh boleh, jerapah boleh. Kalau ayah apa? Udah we ayah mah dinosaurus, boleh. Udah teh berhayang seri. Sama ayah kan marah ayah dasar ayah mah dinosaurus. Seri. Ya teh ya, kata yang si kecil belum sekolah bu. Kalau bunda apa atuh bingung arah boleh. Eta mah abdi bu kerieu tepi ka ngabaraha kata apa atuh udah we cenah ku Daniel. Bunda ya boleh bunda ku Daniel boleh. Udah kita yang sering ngajawab bunda tekuat sesering berudak teh ka kamar. Bunda kenapa enggak boleh? Kan eta we meni pas menang dina ku Daniel gitu. Sampai sekarang anak saya masih ingat, hei dulu kalian bilang saya apa? Kuda nih ada cenah badannya besar. Kabayang sih kuda nih pedina cagi. Tapi jadi anak-anak jadi ingat sampai sekarang nggak pernah mereka bilang kata-kata kayak anjing. Jadi itu nggak ada di rumah saya tuh nggak ada. Kalaupun mereka mengucapkan kata itu ya bukan dalam keadaan marah. Jadi kendalikan emosi dalam keadaan kesal atau marah, selalu berkata kaulan sadid dan lemah lembut. Coba ibu kalau mau anak-anak generasi Qurani sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, itu kan sebutan-anak aduh ibu. Sebutan-sebutan yang membuat adem. Ibu ke suami nyambut apa? Nyambut AA. Tong atau bapak itu singkatan tina aki-aki ya beda. Anas atau disebut AA padahal aki-aki singkatan. Ibu disebut me, bari dipenyakeun tong atau ku sarua jeung me. Coba ibu lihat kendalikan emosi. Dan kepada anak janganlah engkau membentaknya. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah cobaan. Kulihat dua anak ini berjalan dan tergelincir. Maka aku pun tidak kuat menahan sabar hingga aku harus memotong pembicaraan dan kuatkanlah kedua. Ibu kalau anak nanya, ibu lagi benar-benar ngobrol dengan bersahabat, ibu alihkan dulu. Ibu teh ngobrol, dua anjing sahabat, mama, cici, serius ya mama. Ibu pebaturan mah batur bu, tak urusan sebenarnya mah jeung ibu mah. Gini dong, iya apa sayang? Kan sok ngajakeun ya punya budak mah mama hayang tos mama ngajakeun ini mama hayang atau mama hayang budak. Saya pernah bu saya dipermalukan depan tamu betul. Ketika ada tamu pak 2 orang anak yatim saya tuh bawa air 2, tiba-tiba anak saya masuk kepo gini bu ngobrol teh. Tiba-tiba kata saya, "Mangga ibu dileueut banget, da manehna panggeulana lok." Saya aduh, punten kamu berangkat teh nyedak ini saya bilang aja ke teman, "Ibu hapunten, ieu abdi kirang didikan." Enggak saya marahin, Bu. Tidak langsung carikan ya. Langsung pas malam-malam karena dia masih asik, saya diceritain. Nah, tadi bet ngaleueut cai anu tamu. Emang kunaon gitu kan abdi oge tamu. Oh tamunya abdi teh tamu alih. Abdi ge kedah disuguhan. Oh ya sudah. Kalau ada tamu 2 orang, saya tambah 2 untuk saya dan untuk dia. Itu hanya 2 kali. Kalau ada tamu tuh cici. Kur amang kulingan ya cici. Pas saya bilang, "Mangga dulu langsung dia." Terus dia macam atosannya anjangan disangkatnya. Atosannya amang deh hanya 2 kali udah selanjutnya tidak. Coba kalau waktu itu kita bereaksi, anak nggak jadi generasi Qurani, dia akan merasa bentakan kita itu adalah perhatian kita gitu. Tekengingnya, emang tekenging itu ngaleueut cai, kan itu kan milik orang lain kata saya. Da abi kita tamu alit kedah disusuhan. Saya pernah ajak dia ngajar bu, ini yang punya sekolahnya seserian bu, karena nggak ada yang ngasuh pak ibu, saya ajak, ini saya masih ingat, dia juga masih ingat bu, karena sudah agak-agak besar.
tapi belum masuk TK. Saya ajak ke kampus, kemudian yang ketua 2 bidang keuangan, istrinya Pak Al Ustadz Latif Puhtar, yang waktu itu ketua PP Persis, saya ngajar kan di pendidikan guru RA Rodotul Arfan. Pas duduk, dia duduk manis gini aja. Saya ngobrol dengan yang punya yayasan. Hey, ya, Noel bukan, Kabu Haji, ya. Wah iya tuh apa? Kata saya, ini Bu Haji Aisyah. Bu Haji, iya. Nah, abdi tadi subuhan. Kata saya dia nggak salah, soalnya setiap yang ke rumah saya minimal dikasih air di subuhan. Nah iya abdi cenakan namun tadi subuhan. Oh yang di subuhan mah nggak tuh di subuhan sama sekretariatnya di subuhan. Nah hante teh botol dingin. Ada saya ibu apa tuh? Lain caranya budak lucu. Nah apa yang teh botol dingin? Eta cenah aya teh botol, ya pak kita mau pameran, jadi ayo sabaraha kelat. Oh ayo teh botol, mangga atuh di subuhan we hatur nuhun cak muloh. Jadi kenangan, astagfirullahaladzim. Hei, yo, bari noel ku kepahanya, yo, nah abdi teh di subuhan, abdi teh tamu sok ibu dikitukeun meuli Oh iya, karena dia tahu setiap yang ke rumah pasti ku saya disuguhkan. Dia kira itu teh rumah, padahal bukan rumah kan. Yang penting nu aya ruang tamu eta teh rumah, padahal bukan itu kantor. Saya masih ingat tuh Bu. Saya ibu Haji ampun. Nah ini budak mah lucu cenah kitu mun urang mah teu lucu sok ibu namu. Hei, ye. Apa ya? Budak mah lucu. Makanya ibu nanti di dalam Al-Quran itu bagaimana kita menanamkan keesaan Allah. Saya pernah punya Pak sebuah kisahnya testimoni, saya lagi sakit juga. Dan kalau di rumah pasti itu abis sakit. Tiba-tiba ada anak yang perebut ayunan Pak depan rumah saya. Perebut ayunan. Abi mau cenah duluan. Saya lihat ternyata kan sebelum ketika dia masih belum pelanggaran syariat itu saya lihat. Saya dengerin aja sampai saya lihat, mereka mah nggak tahu. Dan kan si jendela itu kalau dari luar nggak begitu jelas, kalau dari dalamnya jelas kan. Abiun, jadi saya mah duluan, terus saya pas ya, sok cenah ku abi dibicakeun ka mamah abi. Abi ge sami gaduh mama dibicakeun, komo ku abi mah bicakeun ka Gusti Allah. Ingat nggak Pak dulu ya? Mamah abi ge gaduheun Gusti Allah mah di mana? Nah sajadah. Bagi kita itu asal, tapi itu ibunya mampu menanamkan nilai-nilai keesaan Allah. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, si anaknya itu kalau mengadu itu ke Allah, Allah teh di mana nasajadah, berarti mamah nate sok-sok. Ya Bu ya. Namun tersolat kan tak palun sajadah Bu. Udah gitu teh, yuk orang ke mamah yuk. Tung ditinggalkan ayeuna abang budak. Lupa kamararan aja berangkat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu maha agung melalui ciptaannya, membiasakan anak-anak melakukan praktek ibadah. Cucu saya tuh Bu baru 1 tahun, kalau ada adzan tuh Bu lagi asik, lagi apa langsung saya seserian kalau adzan langsung nyari ke babahnya. Langsung babahnya ya pun lancar menuju wudu teh di atas sana Bu. Sholat nongeng nalami Bu, nongeng nunggu atas. Tapi dia tahu bahwa adzan itu panggilan sholat. Udah tinggalin nu sholat kan. Bahkan pernah Bu saya hampir batal sholat, lagi dimandikan sama ibunya, tiba-tiba ada lari keluar Bu sama ibunya teh dipopokan, nongeng depan saya di nasajadah. Itu abi teu kuat maraweng gitu. Hampir batal, terus saya sujud. Karena tahu ketika ada sajadah di ampar gede itu buat dia sujud. Belum saya ajarin, hanya melihat kebiasaan kita membimbing anak untuk bersikap Islami. Muliakanlah anak-anak kita dan perbaikilah etika mereka. Itu kata Ibnu Majah dan Malik.
Nah, bagaimana ibu bapak nanti ada konsep-konsep tertentu supaya anak-anak kita tahu. Ibu, saya pernah memberikan sebuah tips. Bagaimana kalau anak kita menurut persepsi kita nakal? Apa sih yang disebut dengan anak nakal? Bangor budak teh. Pernah atau bahkan sering. Apa Bu? Kenapa kita sering bilang anak nakal? Beda konsep. Bager cek budak, bager cek kurang. Ibu lagi nyuci, tiba-tiba anak ibu mainin air. Maksud anak apa? Ngebantu nyuci, tapi maksud ibu ngaganggu. Geus ngarusuh nyeuseut teh ngabahekeun cai. Terus yang bersih di kanu kotorkeun, nu kotor di kanu bersihkeun. Nah, konsep kita, maka sampaikan kepada anak sosialisasi, nu bersih ke paling dia. Nah, itu. Kadang kita mah emosi, bangor budak teh, teu nurut gitu ka itu. Sehingga nanti trademark yang ada di otak anak abdi mah budak bangor. Maka bagaimana supaya anak menjadi generasi robi-robia sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Tunjukkan sikap tenang meskipun kita terkejut. Ibu kalau anak jatuh dulu gimana Pak? Kurang labu. Oh, tidak cicing data. Syukur si labu. Ibu teh gitu. Tidak cicing tak puas. Berarti dia ketika ada orang yang terjatuh karena miskin atau labu, benar-benar labu, dia dalam hatinya itu puas. Bagaimana dia akan menjadi generasi robi-robia? Jadi betul, innalillahi, kadi, kumama. Ya Allah, damangkeun. Geuning teu nana padahal mah getihan. Kumama teh dilamut. Mama bawa jigong kan bae cager gitu dan dilamot tuh mama. Dan kita kalau anak jatuh, tuh bangkong gitu ya. Kita menyalahkan orang lain. Jadi ibu labu ku sorangan, budak menyalahkan batur. Makanya nanti hati-hati ya. Hati-hati ya, kalau jalan hati-hati ya, kalau lari hati-hati ya. Tunjukkan sikap tenang meskipun kita terkejut. Labu, astagfirullahaladzim, ngan labu jeung labu, nu tadi budak teu nanaon teh jadi ceuring, pas ceuring mewek sia jepek, pan ku ibu tadi dititah ceuring. Hindari marah yang berlebihan. Ibu boleh marah, tapi justru marah-marah yang nggak boleh. Kayak sekarang Bu, BBM naik. Kalau BBM naik biasanya harga-harga dasarnya sembako naik Bu, itu mah otomatis kan biaya teknis. Jadi BBM naik, sembako naik, biasanya asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, darah tinggi naik, itu masa paket. Harusnya iman juga naik. Bilang sama Allah, Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal menurut anharomika, daripada yang haram menurutmu. Sok udah naik we, mudah-mudahan deh Allah dicukup. Dikersakeun ibu teh teu daek ka mamana. Ketika kemarin endog mahal, pira aku kudu ngararendog. Ya Bu ya. Kan ketika bensin naik, ya udah nggak usah kemana-mana, cina gitu. Jadi teu kudu ngabensin. Ketika beras mahal, coba ibu nanam di mana melak. Ketika cabai masuk, marelak di mana melak. Apaan sawahna ge geus dijadiin perumahan. Ya Bu ya. Ciga nitri habis Pak Haji. Udah jadi perumahan, udah harganya ahem-ahem. Kita mah orang lembur Makassar sih, kan itu tos beres, tos rapi, dibeli deui kemarin. Apakah kita harus marah terus? Sok Bu, BBM naik biasanya harga naik biasanya asam lambung naik biasanya darah tinggi naik. Mudah-mudahan kesolehannya juga naik. Ngadoa we, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah,
ketakwaan, kecukupan, dan kekayaan tubuh. Ku Allah teh kata nya dibeungharkeun, nya dicukupkeun, nya ditakwakeun, nya dipaparin hidayah eta ku sebetulna mah doa pengen kaya. Apa? Tuh, da ibu-ibu masaroleh juga apa-apa ingat ibu-ibu balun. Selanjutnya sedikit lagi, tegurlah saat itu juga bila anak melakukannya di depan orang lain. Saya pernah Bu ada yang namu, itu ibunya diciduhan. Ibunya yang jajan siapa. Terus mama nanti karena lagi ngobrol, langsung tekening kata saya. Tekening ya nggak boleh. Itu langsung. Terus saya langsung ke mamanya bilang, kata tekening. Saya bilang gitu langsung. Nggak ada kebiasaan di bumi ge sok gitu mun hoyong jajan teh. Ngeri ibu spontannya langsung. Kalau ibu melihat ada bullying, ngebully si murid ke murid, ibu tongki anak bu ibu suka main tak karasa. Langsung ibu bereaksinya, ibu tidak langsung, ya Allah tuh kayaknya bagus. Minta maaf. Langsung ibu ngalaporkan ke guru teh, Bu Guru tadi ini tuh najong kayaknya wartosan begini. Jangan depan orang banyak. Cuk ibu teh sabudak eta tah kemarin ngajong ka itu urang tah. Awas saya dicegat saya bisa. Jangan Bu, itu ibu lebih dari ngebully lagi. Makanya sekarang pembulian itu nggak bisa dihindari karena membuli lagi. Dengan santai diskusikan dengan anak masalah perilakunya yang kurang sopan. Bilang Al-Quran saja Allah mengatakan di dalam Al-Quran tuh Al-Quran nggak pernah kasar. Al-Quran tuh nggak pernah kasar. Beritahu akibatnya jika itu tetap dialog. Ibu kalau perlu ibu mau materinya mangga ini kalau saya fotokopi sih Pak Haji ada 22 halaman. Makanya tidak saya copy ya. Karena begitu banyaknya bagaimana ketika anak ingin menjadi robi-robia generasi Quran. Jadi memasukkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan itu ditanamkan pada kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur Bu, doanya ya. Setelah bangun tidur masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika bercermin itu dibiasakan, ketika menggunakan baju, ketika mau berangkat belajar sekolah, mau dibekelan tidak dibekelan, ku ikutnya didoakan. Jangan sampai gini, bekal, anak kita salam aja. Kasih ku ikutnya maribung, bau saya yang 10.000 di mana sih idit mau sekolah, idit mau. Nah, anak itu jadi di rumah nggak betah, di sekolah nggak betah, dia pasti larinya ke jalan, nyari teman yang membuat dia nyaman. Makanya anak nggak betah di rumah. Iya, ke sekolah juga nggak betah karena guru nage galau. Muka berangan di setera poe, untuk ngerjakan PR di setera poe, jadi naon sekolah ge capek. Ini ulin di jalan, nunita, nyarekan. Jadikan anak-anak menjadi nyaman kalau ingin anak-anak kita menjadi generasi Quran. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Ibu, saya punya banyak anak yatim, anak-anak asuh. Apa Bu yang membuat saya bahagia? Saya ke komplek jauh. Assalamualaikum Bunda. Dokter pakai sampai dah. Tadi. Saya kasih jajan tapi lagi maremu. Bisa aja kenal Kak Bunda. Kenal abi ngaus di yayasan. Karena saya punya majelis saling gratis untuk anak-anak. Oh, nuhun bagus. Pagi-pagi ke jam 6. Assalamualaikum. Sok Bu kalau dia anak soleh sedang jihad tolabul ilmi kan itu sedang jihad. Saya didoakan. Waalaikumsalam. Penasaran jam 6 terus didoakan. Kan. Siapa ini saya? Abdi ngaus di yayasan. Ada. Pagi-pagi udah dikasih keselamatan. Kan lebih dari harta apapun keselamatan itu. Itu udah dikasih. Kalau banyak murid mah alhamdulillah insya Allah didoakan banyak orang. Apalagi orang-orang yang soleh. Dan ibu, saya bersaksi pada Allah,
ibu orang-orang yang soleh, bapak orang-orang yang soleh. Nanti saya bersaksi pada hari ini tanggal 10 apa? September jam tadi dari sejak jam 9 sampai jam sekarang saya bersaksi bapak ibu berjihad hari ini tolabul ilmi. Itu saya bersaksi pada Allah. Dan ibu juga bersaksi kalau masuk surganya bapak ibu duluan karena punya jariah banyak. Ibu bersaksi harita saya ngaji sama Imas Karyamah, ya Allah saya saksinya kata ibu teh. Jadi saya juga dimasukkan ke surga ikut sama bapak ibu. Karena dalam hadisnya orang yang saling mencinta itu akan berada di surga bareng-bareng. Apalagi anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi generasi Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mangga. Anak HP nanti aku luar biasa dikali kalau udah kena HP itu nggak dapat dikali salam ulang itu bisa dimutar si HP teh kali itu terus abis itu kami HP nanti punya di itu ada film rusak itunya kali itu yang di anak orang yang mungkin uang segitu gitu kita anu lucu soalnya kami anu lucu teh nggak lucu itu bu tapi kayak kumaha tapi kena itu ada mana dan masih berapa anak Saya sudah menebak sih Bu barusan. Jadi anak itu satu kehilangan pik di rumah teh nggak ada teman bermain, nggak ada. Jadi kalau mau ngasuh incu, ngasuh budak, itu sanes cina terrekiu dia nggak akan betah karena kan beda. Kalaupun dia nonton TV, lebih baik di layar. Kata ibu, itu kata ibu itu pendampingan. Sama ibu teh pernah, jatuh, nggak hati-hati dia. Terus ibu teh komen dia. Terus itu kenapa nggak bilang dulu dia ke temannya? Harusnya bilang dulu ya. Nanti kalau ada yang kita bilang dulu ya. Itu berarti itu sebagai media pembelajaran. Misalkan nanti nangis berarti baik. Jadi adik kalau nangis berarti adik sama bayi. Jadi nggak boleh nangis ya. Terus ibu teh komen, iya mah udah nonton ibu nangis kan. Pasti betah dan lebih ramai HP daripada Nini. Ada Nini nak. Nah. Mau minum enggak? Siapa udah? Anak-anak sekarang tuh hilang figur. Kalau dulu kita ada figur guru, ada figur ortu, karena orang tuanya ada di rumah. Ada media apa? Ada lapangan bola. Sekarang lapangan bolanya udah nggak ada. Ada gatrik, ada apa? Sonda, ada apa Pak? Loncat tinggi. Punten Bu, meskipun hari tadi sombong sautik celana jero anyar orang tuh minta disiksa-siksa. Nih ngaku gitu kan. Tapi kan karena solusinya. Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu sudah rusak pangkal otak. Pangkal otak itu di sini. Makanya kenapa anak-anak sekarang lebih sering stres atau depresi? Cirinya dia akan sering ngambek ke kita. Tidak care, apalagi orang teh keribu. Misalkan dia pengen mie ya tuh nenek, ini lama bikin mie teh, ini lama, orang keribu, dia udah nggak care. Nanti fungsi otaknya mengecil. Jadi ngalihkan otaknya sama, tapi fungsinya mengecil. Emosian, nggak care, fungsi otaknya mengecil. Dan nanti dia akan mengalami stroke tapi belum usia. Dan ada stroke karena usia banyak. Karena usia itu penyakit itu makan emang tos umum. Kan diceritakan sian benangnya. Jadi kita punya strategi. Bagaimana ucing supput supaya teka pagi tapi keadaan maghrib gua orang canda pagi. Kita punya strategi. Anak-anak kita bersategi nggak? Enggak sekarang. Berkompetisi nggak? Enggak. Sehingga ketika ada yang menyalip itu geluh dan dia
ajian grup, nah grup gini. Da teu wani sorangan baheula melamun gelut tapi karek asup anak kocok baheula antep teu. Sejati gitu nya hiji jeung hiji usum baheula mah gelut gitu teh kena antep ada aya aku. Sok. Grup-grupan ieu. Nah, grup. Kenyataannya sudah seperti itu. Kenapa? Ibu, satu, anak yang seperti itu akan sering bohong. Sering bohong. Dan bohong adalah salah satu cara untuk merusak pangkal otak. Sekali bohong, 1 titik rusak Pak, pangkal otaknya. Rusak. Bohong lagi, 2 titik. Warnanya dari pink jadi merah, dari merah jadi merah hati. Dari merah hati jadi hitam, kalau sudah hitam permanen. 1 titik. Ada yang rusaknya 3 titik. Kalau narkoba sekarang udah di berbagai makanan, di permen, di makanan-makanan adaptif yang keranjingan, pengen deui, gini ya. Nah itu tuh sudah mengandung. Rusak 3 titik. Ada yang rusak langsung 5 titik. Kalau dia narkolema, narkotika lewat mata atau disebut nanti nonton film porno. Itu langsung 5 titik Pak. Kalau anak sudah seperti itu, pelajaran paling bisanya lewat, nggak bisa nyimpen. Jadi pohon, ngapalkan jeung teu ngapalkan teh sarua we teu bisa. Karena pangkal otaknya sudah aturan jam berapa dia boleh. Misalkan nanti ya kalau udah mandi pagi, udah makan pagi ya, sampai jam berapa? Nanti ya. Kalau udah sore ya, terus gitu. Nah itu, jadi dengan ketegasan, kalau dia nangis ya udah bertahan aja. Bertahan itu, udah mulai mau pun nangis, bertahan. Sampai dia nangis, ya udah ibu bertahan. Nanti juga dia tahu bahwa kita sedang ngatur. Berapa lama? Tidak ada batas Bu. Karena dia terganggu dengan HP-nya juga kan tidak tahu dari usia berapa. Udah ibu bikin aturan, so nontonnya mau jam berapa sampai jam berapa yuk, kata ibu itu. Udah mau jam segini, ibu teh bawa jam tah didintah pamitos jam sakit nonton, pamitos jam sakit kedah lire. Nah itu dia yang ngebatasan teh, bawa jamnya, jam teh kan dari mimiti 12, di sini 6 gitu ya, sok mau di jam yang mana, jangan saklek dulu. Nanti tambahan Bu, dia harus sering dibawa moyan kalau mau sembuh. Jadi main di luar. Itu kudu cari cing sama loyan kan. Sehingga ibu-ibu marah loyan ngapain dia ketika ujung karena berjalan Bu, nuju moyan, dia nuju ngarandongan angkota. Ya sambil ke warung, sambil kepanasan dari jam berapa? Dari pagi sampai kira-kira sekarang mah udah panas jam 10 tuh. Waktu duha lah. Nah matahari langsung. Yang ketiga, berikan dia sering buah-buahan supaya otaknya represi. PPAP, pisang, pepaya, apel, sama pir. Itu berikan sama anak. Pilihan. Kenapa ada pisang? Satu, pisang yang disebut di surga itu ada pohon pisang. Yang kedua, di dalam pisang itu ada zat yang bisa merefreshing otak. Ibu lamun gede ambok sok yang nganuancan. Tenang, apalagi ibu susah tidur, sok bu di blender susu murni sama pisang, ibu bakal langsung tidur. Apalagi ibu melakukan deep sleep. Deep sleep itu ibu betul-betul ibu mau tidur itu memposisikan diri bahwa ibu mau tidur, wudhu dulu. Itu mau tidur 2 jam juga kok langsung cenghar di macam cenah bobonya 10 jam tapi dan hari teh awak teu niat teh bobo wudu dulu, witir dulu, ngaji Quran dulu, terus ibu baca doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika lama ja'a wa lamanja minka illa ilaika amatu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Eta ku doa nanti kalau ibu mau deep sleep 2 jam tapi ibu bangun teh seger gitu. Deep sleep. Jadi anak-anak itu harus sering
dibawa pekerjaan yang tangan maksimal. Kalau kita mah, saya tanya pada dokter, pada ahlinya, ternyata rusaknya pangkal otak bisa melalui cuci piring. Pekerjaan rumah mah cuci piring. Cuci piring adalah pekerjaan yang harus step by step banyak, dan itu harus berurutannya, nggak bisa nyalip salah satu tuh nggak bisa cuci piringnya. Ibu kalau mau cuci piring dari piring ada gelas, mana dulu yang ibu dibersihan supaya masuk ke sampah teh? Piring. Nah, piring dulu dibuang-buangin dari yang paling besar, agak besar, kecil sampai paling kecil di atas, baru disimpan sendok gitu kan ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu dibawa ke tempat cuci piring. Tahap 4 dikucuran, tahap 5 dikasih sabun, tahap 6 dibilas, tahap 7 ibu disimpan di sebelah kiri misalkan. Nanti kalau udah kering tahap 8 disimpan di rak kering. Itu bisa sampai 9 sampai 10 tahap. Gak bisa ibu cuci piring ujung-ujung betul-betul di kana rakeun. Dan itu insya Allah bisa sembuh. Dimanakah kita bisa merekam otak kita rusak atau tidak? Di Jepang Bu, harganya 8,5 juta sekali ngareka. Cirinya dia pelupa. Itu ibu udah mulai rusak. Pelupa. Sering bohong atau pernah bohong. Dan insya Allah narkoba mah enggaknya. Tapi narkolema bisa jadi pernah. Teka rasa dak tonton tapi kayak rame gini terus. Apalagi sekarang ya Pak ya, anak-anak kita TikTok, generasi TikTok, generasi TikTok. Ya, Ibu sini ke depan. Ya, yang bertanya tadi. Ibu mau pilih Quran yang mana? Mau Quran Ibu untuk hafalan yang ini? Yang ini. Kalau ini Ibu kalau sudah bisa menafsirkan, belajar menafsirkan, menerjemahkan yang ini. Oh, mangga telangkung. Amin. Saya punya program dengan beberapa orang sebar 1 juta Quran Bapak. Mudah-mudahan satu daerah ada 2, kadang 5. 3, pokoknya dibagi-bagikan, nggak banyak karena masyarakatnya juga banyak. Insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Sudah selesai? Ada pertanyaan satu lagi? Oh iya Bapak, mangga silakan dari belakang. Mau ke depan Pak? Harusnya saya yang ke sana ya Pak. Berapa usianya Pak? Berapa? 47. Jawab Pak. Asal jika sampai lahir 17 Agustus. Soalnya itu bodas beureum. Mangga Pak di sini Pak, nggak apa-apa di sini. Dan nanti pasti Bapak harus ke depan. Bapak ini hadiahnya buat Bapak. Kalau Bapak sudah punya, mangga silakan Bapak berikan bagi. Berdiri Pak, berdiri. Berdiri aja. Sini Pak. Sini di sini Pak. Ya, sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan surah Al-Mulk. Pada pagi ini kita bisa berunding melalui majelis taklim yang mana yang tadi Ibu sampaikan, alhamdulillah, sebagai pedoman hidup bagi khususnya Muslim, yaitu melalui Quran dan hadis. Nah ini dalam Quran itu berarti ada seperti pendidikan akhlak terutama yang tadi sampaikan. Yaitu alhamdulillah bisa kita simak semuanya. Yang menyampaikan seperti Ibu tadi sampaikan bahwa peliharalah dirimu dari Neraka. api neraka. Yang mana bahan neraka itu adalah manusia dan batu. Kami ingin pertanyakan siapakah manusia-manusia yang mana menjadi bahan bakar? Dan juga batu itu yang mana?
yang kami sedikit apakah batu itu yang dulu dipuja-puja ya sama umat-umatnya di saat itu, yang mana dia tidak mengesahkan Allah, jadi memuja selain daripada Allah. Nah itu ya, Kalau kita lihat Ibu, kalau Bapak ini Keran. kalau Bapak udah punya, mau untuk yang lain juga enggak. Kita lihat di Syiakul Kalam, karena di dalam Quran surat At-Tahrim tadi ya Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Maka disebutkan di sana penghuni nerakanya adalah batu dan manusia itu sendiri. Jadi kalau saya menarik benang merah, berarti siapakah penghuninya manusia itu? Ya yang orang yang tidak beriman. Di balik namanya mafhum mukhalafah Pak kalau dalam pelajaran yang lain. Jadi di balik berarti orang yang tidak beriman. Yang kedua, yang tidak mampu menjaga diri dan menjaga keluarga. Maka dia akan menjadi penghuni orang tersebut. Batunya dari mana? Betul apa yang Bapak sampaikan tadi. Batu-batu yang pernah menjadi sembahan-sembahan. Jadi betul patung-patung atau bahkan mungkin ya sekarang ini. Iya. Karena waktu itu dicontohkannya adalah orang-orang penyembah batu dan berhala gitu ya. Nah itu berarti kalau dianalogikan, dikiaskan apapun yang kita anggap itu sebagai Tuhan, melebihi apapun dari Allah, nah itu yang akan menemani dia, termasuk ini. Bahkan ibu-ibu termasuk pakaian. Kalau dalam teori filsafat ya Pak ya, dulu orang-orang mencari Tuhan itu kan ada utilitarisme, ada nativisme, ada orang-orang merasa aku Tuhannya itu, kan aku yang berkuasa kayak Firaun. Nah, gitu. Jadi siapa yang dia anggap sebagai batu, ya sesuatu yang memang dia anggap mendewakan, didewakan itu apapun. Contohnya dulu mah batu. Gitu. Sekarang apa yang kita dewa-dewakan, termasuk dulu bapak-bapak kan di batu akiknya. Sampai ibu-ibu banyak yang curhat Pak. Batu akik di herangan pemajikan mager kula gitu. Betul Pak. Betul. Apalagi kalau ateis kan tidak bertuhan ya, di Tuhan tidak bertuhan. Ya mudah-mudahan Bapak ya kita mampu menjaga tauhid anak-anak kita, mampu menjaga akhlak anak-anak kita melalui contoh apa surat apa At-Tahrim tadi. Karena anfusakum itu berarti kita jadi contoh, bukan menyuruh, tapi justru kita menjadi contoh biar mereka menjadi terarah. Bapak terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai ya Bu ya, nggak terasa 1,5 jam lebih saya membersamai Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, insya Allah kita yang akan lebih dulu menjadi orang-orang yang siap, anak-anaknya itu generasi Quran. Mau tahu orangnya siapa? Ibu ada HP? Bapak ada HP? Ibu ada HP? Coba cek, lihat dulu HP-nya, lihat dulu. Ya, nanti baru saya sampaikan nomor saya. Cek HP masing-masing. Sudah? Dicek HP-nya? Oke. Klik yang kamera, Bu. Ya, arahkan kameranya pada diri sendiri. Klik Bu, diklik Bu, dipoto, diklik. Siapa orang yang beriman yang akan menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka? Diklik Bu, bukan sombong Bu, bukan. Berarti Ibu sudah sangat yakin. Ada gambar siapa Bu? Ada gambar kita. Ya. Ada gambar kita. Jadi siapa yang akan menjadi contoh yang baik untuk anak dan keturunan? Saya. Bilang saya gitu ya Bu ya. Harus tarik ya Bu ya, harus keras. Siapa yang akan menjadi contoh untuk menjaga yang terbaik anak dan keturunan kita? Udah ada fotonya? Ibu, coba cek, Ibu punya Instagram, Bapak punya Instagram? Ada? Ada. Yang ada ya? Cek, cari Imas Karyamah di Instagramnya. Nah, Ibu kalau mau bertanya, kalau mau curhat, DM aja, tapi berteman dulu. Ya.
Nah, Imas, oh udah. Kalau ibu belum polback, ibu nge-DM namanya siapa? Karena kalau saya nggak kenal nggak akan saya polback. Takut menjadi disalahgunakan. Tapi kalau ibu, oh ibu saya pernah pengajian di sini, oh iya orang-orang soleh, nanti akan saya polback. Karena banyak orang luar negeri juga pengen berteman, tapi kan saya nggak kenal siapa mereka. Ya, sudah bu, nge-follow sudah. Ya, nanti ibu nge-DM ya. Termasuk ibu boleh curhat atau ibu boleh curhat pada saya di 081 ya 321 623062. Nanti ibu bisa minta doa yang tadi kan ya. Nah, di 081 321 62 3062 081 321 62 3062. Saya Imas Karyamah. Ya, mudah-mudahan HP yang saya gunakan menjadi jariah ilmunya sampai pada ibu dan nanti sama ibu disampaikan pada yang lain. Maka ibu mau minta doa anak-anak soleh, mau minta kekayaan, mau minta tetap dapat hidayah, takwa, cukup, ya, mangga. Nanti akan saya sampaikan ke ibu. Ibu perkenalkan saja nama saya ini pengajian di sini. Tapi kalau telat menjawab, mohon maaf. Kalau lagi ngaji, nggak jawab dulu. Ya, cuk ibu tenang, aku kok nanya tadi jawab-jawab. Nah, karena saya lagi taklim dulu. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan kepada Pak Haji Samsudin Bukhari, berikut istrinya, kepada Ibu Hajah Ida yang memperkenalkan saya pada orang-orang soleh, pada pemilik TK ini siapa namanya? Pak Haji Dani dengan Bu Haji Neti, dan kepada Mamah Dede yang tadi sudah support ibu ya untuk tetap ngaji, insya Allah menjadi tadarus kita bersama. Mohon maaf lahir dan batin, saya Imas Karyamah undur diri dan diakhiri dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah yang telah disampaikan oleh Ibu Ustadzah Imas Karyamah SPD NPD, yang mana beliau telah menyampaikan materi dengan tema peran orang tua dalam mendidik generasi Qurani. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu ya untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah, menjadi generasi Qurani, dan juga putra-putri kita bisa mendidik cucu-cucu kita sehingga kita semua bersama putra-putri kita bersama cucu-cucu kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadzah. Semoga menjadi amal soleh, sedekah jariah bagi Ustadzah, dan semoga selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di jalan diberi kelancaran, bisa sampai ke rumah dengan selamat dan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin tanggal 12 siapa? Agung Wibowo. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk tanggal 24 September Sabtu keempat ya.
Sabtu keempat adalah Ustadz Agung Wibowo. Ya. Agung Wibowo ya. Agung Wibowo. Yang itu yang akan di Al-Amin. Yang dialamin kemana? Yang akan ada di Al-Amin ya Bu ya. Ya. Ibu Saya ada sebagai barang suami tuh yang paling ganteng baju kuning. suami. Wilujeng sumping Bapak. Pangkeun ibu-ibu. Mudah-mudahan Ustadzah tiasa sumping deui ka dieu ya, dengan senang hati kita menerimanya. Demikianlah ibu-ibu, mungkin hanya yang dapat kita acara kita hari ini, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali atas segala kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu keempat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa majelis. Subhanallah.